Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang masalah ekspor. Tapi sebelum menginjak masalah ke ekspor, paling tidak kita harus mengenal apa sih bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan antar dua negara atau lebih, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Pengertian bisnis internasional banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya John D. Daniels tahun 2013. Bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Sedangkan menurut Luckman dan Rothschild tahun 1995, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara atau memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Aktivitas bisnis internasional terdiri transaksi ekspor dan impor, sarana investasi, perdagangan jasa, dan masih banyak lain. Tapi di materi hari ini kita akan membahas masalah ekspor. Ekspor merupakan suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual untuk dikirim ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapat lain mengatakan ekspor merupakan kegiatan ekonomi di mana terjadi proses penjualan dan pengiriman suatu produk, barang maupun jasa dari dalam negeri ke negara lain dalam jumlah besar. Jadi ekspor itu dari negara, dari dalam negeri menuju ke negara lain. Adapun pendapat para ahli yang mengatakan ekspor seperti ini. Menurut Marolop Tanjung tahun 2011, ekspor merupakan pengeluaran barang dari daerah pabeana Indonesia untuk dikirim ke luar negeri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan. Sedangkan menurut Amir, pengertian ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas di Indonesia kepada negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing serta melakukan komoditi dengan memakai bahasa asing. Sedangkan menurut Bambang Trio dan Susilo Utomo, ekspor merupakan suatu perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor mencakup semua barang ataupun jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, jasa-jasa, dan periode tertentu. Tujuan ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor dilandasi atas kesadaran bahwa setiap negara di dunia tidak ada yang benar-benar bisa mandiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, suatu negara melakukan ekspor produksinya ke negara lain untuk yang membutuhkan produk tertentu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang tersebut. Berikut ini beberapa tujuan ekspor yang dilakukan suatu negara atau sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Kedua, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi daripada kita menjual dalam negeri. Ketiga, untuk melakukan penetrasi atau membuka pasar baru di negara lain. Yang keempat, untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negara sendiri. Manfaat ekspor. Kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi aktivitas ekspor suatu negara, maka iklim investasi dan pertumbuhan ekonominya juga semakin baik.
Berikut adalah beberapa manfaat ekspor yang didapat oleh suatu negara. Yang pertama, memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pasar produk-produk dalam negeri. Yang kedua, menambah devisa negara. Transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa negara sehingga kekayaan negara akan bertambah. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor juga berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ekspor produk Indonesia ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produk dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Jenis-jenis ekspor. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor dapat dibedakan menjadi dua jenis, itu menurut N. Georgi Menkew. Kegiatan ekspor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Lebih detailnya kita akan membahas di slide selanjutnya. Ekspor langsung merupakan cara penjualan suatu produk, barang atau jasa dengan bantuan perantara atau eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pada pelaksanaannya, penjualan terjadi melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan. Kelebihan cara ini adalah proses produksi yang terpusat di negara asal serta kontrol yang baik dalam proses distribusi. Sedangkan kelemahannya adalah adanya hambatan perdagangan dan proteksionisme dari negara tujuan ekspor, serta biaya akomodasi yang lebih besar untuk produksi dengan skala besar. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang dengan melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekspor dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor management companies, dan perusahaan ekspor trading companies. Kelebihan cara ini adalah sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak hanya menangani kegiatan ekspor secara langsung. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya kontrol dan pengetahuan akan operasi di negara lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dan kita pelajari untuk materi mengenai ekspor. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada yang kurang tepat dalam pembahasan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.